Halo semua, kembali lagi ke Pondok Podcastnya Anak Pusdok. Dengan saya di sini, Rosyan Syafril. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat menarik. Dia merupakan seorang alumni tahun 2024 yang sekarang sedang berkuliah di Universitas Islam Negeri. Dia juga terkenal dengan linjurnya gitu, dari IPA ke IPS. Oke. Halo. Halo Kak Vito. Kak Vito, aku mau nanya nih. Kak Vito kan dari IPA ke IPS ya? Iya. Memang udah ada niatan sejak dulu memang pengen pindah gitu apa gimana gitu? Iya, jadi awalnya itu sedari SMP saya senang sekali untuk melakukan aktivitas sosial ya. Itu yang pertama. Dan kemudian tumbuh minat di sana, yang mana singkatnya minat saya itu menstimulus ataupun mendorong kebulatan tekad saya, yang pada akhirnya di kelas 12 saya bulat tekad untuk linjur dan mengambil prodi ilmu politik. Seperti itu. Berarti memang karena kakak sendiri memang pengen linjur gitu ya, tapi kenapa nggak dari awal aja masuk IPS nih Kak? Oh, menarik. Jadi saya punya orang tua yang mana pemikiran orang tua saya itu bisa saya katakan konservatif ataupun kolot, yang contoh konkretnya adalah mereka pada saat itu mengatakan bahwa jurusan IPA itu sudah dapat dipastikan ketika mau masuk ke dunia kerja nanti memiliki orientasi pekerjaan yang bagus ya, yang positif dan juga mencukupi kehidupan saya di masa yang akan datang. Itulah sebabnya saya mengambil IPA di SMA 13. Tuh. Kalau boleh tahu nih, kakak kan masuknya UIN gitu ya? Yap. Emang udah ada ngincar dari awal memang saya pengen UIN deh gitu? Oh, oke. Atau ada inceran lain? Sebenarnya untuk prioritas pilihan pertama saya adalah UGM, cuma mungkin belum rezeki, yang mana pada saat itu hasil UTBK saya kurang sedikit dari pas ingrad untuk masuk Departemen Politik Pemerintahan UGM. Tapi kenapa pilihan kedua saya langsung UIN? Karena menurut saya itu linier ataupun berhubungan dengan organisasi yang sempat saya ikuti di SMA Negeri 13 Jakarta, yaitu Rohis. Gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, kakak kan katanya ikut juga ke Rohis atau SRI ya? Yap. Kalau boleh tahu jabatan kakak di SRI itu apa ya? Saya hanya anggota biasa aja sih di Rohis. Memang nggak pengen terlalu aktif apa gimana tuh Kak? Sebenarnya berkontribusi aktif tuh ingin sekali ya, cuma mungkin belum rezekinya aja pada saat itu, makanya bisa. Pesaingnya ketat-ketat ya? Ya cukup kompetitif lah pada saat itu ya. Selain SRI itu, kakak pernah ikut organisasi lain nggak sih? Di SMA 13? Iya. Iya, alhamdulillahnya di kelas 10 saya mendapat amanah untuk menjadi kepala bidang 1 di BP OSIS ya. Alhamdulillah di kelas 10 tapi ya. Kenapa dilanjutin tuh Kak? Mungkin belum rezeki lah ya, makanya bisa lanjut. Iya. Ini kan berkaitan dengan dari IPA ke ilmu politik yang notabene itu IPS ya Kak. Kenapa apa ya? Gimana ya? Mungkin ngejelasinnya apakah orang tua kakak mengizinkan gitu loh? Kan dari awal kakak disuruh masuk IPA karena itu permintaan orang tua kakak sendiri. Betul. Pertama-tama pastinya mereka nggak mengizinkan saya untuk saya linjur, apalagi mengambil prodi ataupun program studi ilmu politik. Tapi saya mengatakan kepada orang tua saya, people can success in their own ways. Maksudnya orang-orang itu bisa sukses dengan jalan mereka masing-masing, dengan versi mereka masing-masing. Dan pada saat itu alhamdulillahnya juga saya buktikan dengan nilai-nilai saya yang baik dan hasil UTBK yang menjawab itu semua kan. Gitu. Kakak sendiri kayak pernah ada niatan nggak sih? Kayak aku kan pernah denger nih ya, kalau kakak sendiri itu ternyata guru les dari Sinteta gitu kan. Nah, kakak pernah kepikiran nggak sih memang jadi apa ya, pengen jadi guru les itu? Ya, balik
kepada cita-cita saya di awal bahwa saya itu ingin sekali memberikan kontribusi ataupun manfaat kepada halayak banyak, dan salah satu langkah awal saya untuk memberikan manfaat adalah melalui pendidikan terlebih dahulu, walaupun skopnya masih terbatas melalui bimbel sinteta ini. Seperti itu. Kalau ada kesempatan kakaknya buat jadi guru nih kak, mau banget gitu? Yang pastinya saya lebih memprioritaskan profesi yang linier ataupun yang masih bersinggungan dengan prodi yang saya ambil sekarang. Tapi mungkin ketika beberapa kesempatan ke depan, kalau misalnya saya ditakdirkan untuk menjadi guru, ya saya jalanin aja lah. Kakak kan kalau kita tahu pernah masuk berbagai macam organisasi nih. Pernah nggak sih ada guru yang ngomong ke kakak kayak kamu ngapain sih ikut banyak-banyak organisasi gitu? Yang pasti sering kali dulu guru dan orang tua pun mengatakan hal yang sama, karena balik lagi memang prioritas kita semua ketika bersekolah adalah belajar kan. Nah, gimana cara saya mematahkan stigma-stigma tersebut, yang mana ketika berorganisasi otomatis pendidikan nggak bisa kita pertanggungjawabkan ya. Nah, saya membuktikan bahwa dengan saya berorganisasi berarti pendidikan saya itu sudah saya prioritaskan terlebih dahulu. Ketika pendidikan saya sudah saya prioritaskan terlebih dahulu dan saya anggap ini udah aman, baru saya mencoba untuk berkecimpung dalam organisasi gitu. Kalau ini kan membahas tentang ilmu politik ya kak, kakak pernah kepikiran nggak sih atau pernah nggak sih mikir ada nggak sih sebuah negara yang dia tuh pada dasarnya negara yang biasa aja pada zaman dulu gitu kan, tapi dengan adanya politik ini semakin lama negara ini semakin berkembang ya? Tadi udah sempat terbahas juga ya ketika off air, ada satu negara yang menurut saya perkembangannya cukup pesat, yaitu Singapura, masih tetangga dengan kita juga ya. Ya, menurut saya Singapura, karena dilihat dari segi historisnya juga, dulu itu sangat amat memprihatinkan setelah dia itu lepas dari Malaysia kan. Tapi bisa kita lihat sekarang menjadi negara yang sangat amat produktif ya. Gitu. Kalau ini kan kita ngebahas tentang kakak yang linjur dari IPA ke IPS gitu kan. Iya. Otomatis ada nggak sih pelajaran IPA yang menurut kakak bener-bener kayak, aduh, gue kayaknya memang nggak bakat di sini deh. Kalau misalnya matematika itu sosok lah, tapi ada satu mapel yang saya sangat amat kesusahan di sana, yaitu fisika ya. Itu susah Kalau boleh sekali. tahu kesusahannya tuh di bagian mananya tuh kak? Waduh, yang pertama rumusnya itu susah, kemudian cara pengoperasian rumusnya ya, dan yang ketiga itu ketika ulangan. Jujur, ketika ulangan itu dulu seingat saya kami satu angkatan yang paling besar itu nilainya 40. Satu angkatan. Belum serem-serem ya jangan. Ya, apa ya, model soalnya hot kata orang ya. Oh, hot gitu. Itu yang menurut saya kenapa fisika apa ya, susah ya, sedikit susah untuk dipelajari. Ini sih saya pengen masih ngebahas tentang linjur ya kak. Boleh. Karena teman-teman saya ini juga banyak yang kayak, saya jadi kepikiran buat linjur deh. Ada nggak sih kayak tips and trick buat kayak orang-orang yang mau linjur ini, mungkin karena mereka kepilih di IPA paksaan orang tua, atau kepilih ke IPS karena paksaan orang tua juga? Oh ya, yang pastinya pertama harus ada minat ya, karena balik lagi formulanya adalah minat itu menstimulus apa yang akan kalian lakukan di kelas 12. Maksudnya minat itu mendorong apa yang akan kalian pilih, apa yang akan kalian ambil di kelas 12. Kemudian yang kedua adalah mulai kenali realita. Idealisme itu bagus, karena kata Tan Malaka juga idealisme itu kan privilege para pemuda kan. Tapi nggak ada salahnya dari sekarang untuk mencoba mengenali realita seperti apa itu. Kira-kira nih teman-teman kru ada pertanyaan nggak nih untuk Kak Vito gitu? Kak, mau nanya nih, tadi ceritain lagi dong kak, gimana caranya membagi waktu belajar dengan waktu untuk berorganisasi? Ya, menarik pertanyaannya ya. Jadi dulu
waktu saya sedang menjalani alur suksesi di BPOSIS SMA N13 Jakarta, saya diajarkan satu istilah namanya adalah skala prioritas, yang mana pembagian antara kegiatan ataupun agenda-agenda yang urgent and important, ada yang important but not urgent, ada yang not urgent and not important. Nah itu kan saya buat skala prioritasnya, saya buat tabel, dan dari situ kita bisa menganalisa kira-kira kegiatan mana aja sih yang sering kali kita lakukan dalam keseharian, yang mana kegiatannya itu cuma wasting time aja dan membuang-buang tenaga. Itu langsung saya cut off, saya coret. Nah nanti hasilnya sisalah hanya beberapa agenda yang harus saya jalankan pada saat itu. Yang pertama sederhananya adalah pendidikan atau belajar, dan yang kedua adalah organisasi. Udah sesederhana itu aja, cuma dua. Berarti agenda. memang keseharian kakak di sekolah sendiri pun mungkin kayak belajar dan organisasi aja gitu. Iya. Pernah nggak sih kak, kan yang kita tahu anak SMA zaman sekarang ya, kayak kayaknya nggak asik kalau nggak pacaran gitu. Pernah nggak sih kayak kakak kepikiran apa saya pacaran juga ya gitu? Kalau misalnya melihat lingkungan sekitar ketika SMA, karena masif juga ya, banyak dari mereka yang pacaran dan sebagainya. Tapi bukannya saya kontra dan radikal kontra terhadap mereka, enggak. Tapi saya melihat aspek kebermanfaatannya bagi saya. Gitu sih. Selain memang saya pun dilarang untuk berpacaran kan. Instruksi agama pun seperti itu. Gitu. Dan selagi memang pacaran itu nggak mendatangkan manfaat apapun bagi saya, ya maka untuk apa saya lakukan? Gitu. Berarti kakak yang super apa ya? Produktif banget ya orangnya ya? Ya alhamdulillah Yang seperti menurut kakak itu. mungkin tidak terlalu mengubah diri kakak signifikan, ya lebih baik gak usah daripada merepotkan gitu. Benar. Gitu. Ini kan kakak masuk ilmu politik pasti ada sejarahnya, ada sosiologinya nih ya. Iya. Ada nggak sih tokoh sosiologi atau tokoh sejarah yang menurut kakak ini saya banget, saya pengen jadi kayak dia gitu? Oh ya, jadi kebetulan di ilmu politik pun kami belajar tentang filsafat politik, entah itu dari era kontemporer bahkan dari sebelum-sebelumnya. Itu ada satu tokoh namanya Machiavelli, yang mana Machiavelli itu alirannya adalah politik pragmatis. Maksudnya gimana? Politik pragmatis itu sederhananya the end justified the means. Jadinya hasil akhir itu membenarkan cara memperolehnya. Itu disebutnya pragmatis. Mungkin kalau dalam implementasi matematika kayak soalnya seperti apa gitu kan, caranya mungkin beda dari cara Iya. umum, tapi dengan hasil yang sama itu dibenarkan. Betul, sederhananya seperti itu. Oke. Mungkin kurang lebih sampai sini aja kali ya. Bermanfaat banget nih ngomong-ngomong sama Kak Vito. Alhamdulillah. Dari dia linjur, dia apa ya, dari IPA ke IPS yang notabene kayak mungkin susah banget gitu kan nyamainnya, karena kan dari IPA yang basicnya biologi, matematika, fisika, kimia gitu, pindah ke sosiologi, sejarah gitu kan, itu pasti susah banget. Mungkin segitu aja sih kak. Aduh, kayaknya udah kurang deh. Kurang apa? Ini mau nanya nih. Ih, mau nanya tadi saya udah pernah tanya ya. Apa saya dengar tuh Kak Vito tuh salah satu co-founder dari Skeptis nih. Iya tuh, saya penasaran juga lagi ingat nih. tuh. Skeptis itu apa ya kak? Ya, jadi sederhananya Skeptis itu karya kakak-kakak kelas kalian juga ya, angkatan 25 dan kolektif dengan angkatan 24, maksudnya gabungan dengan angkatan 24. Yang mana Skeptis itu sebagai wadah bagi kami para pengurus dan para anggota Skeptis itu untuk menciarkan atau menyuarakan, menyebarkan isu-isu politik dan juga kesosialan, yang mana kami itu pro terhadap rakyat ya, bukan kontra terhadap pemerintah juga, tapi ketika pemerintah itu Melenceng membuat mungkin dari tupoksinya, melenceng dari tupoksi atau dari tujuan pokok dan fungsinya, ya itu kami kritik dan kami evaluasi melalui Skeptis. Seperti Kira-kira, itu. oh ya aku masih ada satu pertanyaan nih kak. Boleh. Kan kalau kita tahu kelas 10 sendiri masih kurang tahu nih apa sih Skeptis gitu. Kayak masih, saya juga kayak nggak pernah dengar nih nama Skeptis ini Oh, waktu iya. kelas 10 gitu. Apa memang cuman orang-orang inti saja yang mengetahui itu, apa Iya. sebenarnya memang udah ada cara yang dilakukan pengurus untuk ngasih tahu juga gitu. Ada loh kita gini. Ya,
pastinya segala usaha sudah kami lakukan untuk mendistribusikan Skeptis sendiri, untuk memperluas Skeptis. Karena balik ke awal bahwa ada satu ayat yang bunyinya itu khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, selain dari saya sebagai guru di Sinteta atau sebagai pengajar, saya juga sering kali menawarkan adik-adik di SMA 13 untuk berpartisipasi aktif dalam Skeptis. Nah, di sana kami sudah tawarkan bahwa kalau misalnya memang kalian belum siap untuk menulis, untuk memikirkan draft kontennya seperti apa, kami bisa fasilitasi. Kami juga kan lulus dari sini, rahim kami juga di sini, maka kami memiliki kewajiban juga untuk membantu adik-adik kelas supaya kita bisa sukses bersama-sama kan. Kayak gitu. Tapi dari pihak sekolah tahu nggak sih Kak kalau misalnya Skeptis ini ada gitu? Oh, udah pasti tahu karena ketika saya masih kelas 12, saya ngebuat satu talk show di sini bersama Neo Historia kalau kamu tahu. Dan itu talk show-nya tentang merajut politik dalam sejarah, yang mana alhamdulillahnya disupport oleh sekolah. Salah satu gurunya adalah Pak Sumardiansyah Perdana Kusuma, yang mana pada saat itu Pak Sumardiansyah berbaik hati untuk menyebarluaskan hasil dari talk show tersebut di Kompas. Gitu. Keren banget tuh. Salah satu pengurus di Skeptis saya kan. Ya, anggota aja saya. Tetap aja lah ya. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu lah ya. Gimana jawaban untuk kamu? Udah tercukupi belum nih? Udah terjawab belum? Kita tuh bentuk partisipasinya tuh kalau pengen ikut tuh gimana sih Kak? Oh, sederhana sebenarnya. Kalian bisa membuka Instagram Skeptis sendiri di pencarian Instagram kalian ya, di explore. Kalian ketik aja skeptis.id, nanti keluar. Di situ ada nomor kontaknya. Kalian bisa langsung join atau di DM aja adminnya, pasti fast respon kok. Aman. Oh iya Kak, Skeptis ini berhubungan sama Indonesia aja atau di luar Indonesia juga? Sebenarnya ada beberapa konten yang kami garap untuk membahas geopolitik internasional, tapi itu sangat amat jarang ya karena concern kami di lanskap pemerintahan Indonesia gitu. Oke, kurang lebih seperti itu udah cukup lah ya. Boleh. Ih, keren banget teman-teman. Salah satu pengurus Skeptis, anggota SRI, ya kan? Alumni Galas yang berhasil masuk PTN juga. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu aja ya teman-teman. Makasih Kak Vito atas obrolan-obrolan santainya nih. Berguna banget untuk kita yang masih ragu akan apa ya, pilihan kita masuk IPA atau IPS. Sekali lagi teman-teman, jangan takut untuk pernah mencoba sesuatu hal yang baru. Cobalah cobalah selagi kita masih ada, kita harus coba hal-hal yang baru gitu. Jangan pernah diem atau ngestak di satu tempat aja. Nah. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.